Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sirwani, mahasiswa kelas Biologi 1, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Saraf pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas dua jenis sel. Yang pertama ada neuron atau sel saraf, dan yang kedua ada sel glia. Neuron merupakan sel fungsional pada sistem saraf yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalarkan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Neuron melakukan pemindahan informasi dengan cara pembentukan potensial aksi. Dapat juga dikatakan bahwa pembentukan potensial aksi merupakan cara yang dilakukan sel saraf dalam memindahkan informasi. Yang kedua ada sel glia. Sel glia merupakan sel yang berkaitan erat dengan neuron, yang berfungsi sebagai pendukung struktur dan fungsi pada neuron. Namun, sel glia ini tidak terlibat dalam fungsi penjalaran impuls. Sel glia berfungsi untuk menjamin agar kondisi lingkungan ionik di sekitar neuron dapat selalu tepat. Selain itu, sel glia juga berfungsi untuk membuang zat-zat sisa pada sekitar neuron. Perbandingan antara jumlah sel glia dengan neuron adalah 10:1. Salah satu sel glia yang sangat terkenal adalah sel Schwann. Sel Schwann merupakan salah satu jenis sel glia yang berfungsi sebagai pembungkus akson, membentuk selubung yang disebut dengan selubung mielin. Ditinjau dari fungsinya, neuron dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada neuron motorik, yang kedua neuron sensorik, dan interneuron. Neuron motorik adalah sel saraf yang berfungsi membawa rangsang dari pusat saraf ke daerah tepi atau perifer tubuh. Yang kedua, neuron sensorik ialah sel saraf yang berfungsi untuk membawa rangsang dari daerah tepi atau perifer tubuh ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Dan yang ketiga ada interneuron atau neuron penghubung, ialah sel saraf yang terdapat di pusat saraf yang menjadi penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Ketiga jenis neuron tersebut tersusun secara khusus sehingga mampu menanggapi berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan hewan, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Dalam hal tersebut, tanggapan tubuh biasa disebut sebagai respon. Sedangkan perubahan lingkungan, baik lingkungan dalam ataupun lingkungan luar tubuh, yang menyebabkan timbulnya tanggapan dari tubuh biasa disebut sebagai rangsang atau stimulus. Secara struktural, neuron membentuk hubungan dengan sel lain melalui sinaps. Neuron mempunyai bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi. Berdasarkan bentuknya, neuron dapat dibedakan menjadi 3, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Setiap sel saraf memiliki 3 bagian. Yang pertama ada badan sel atau soma, yang kedua ada dendrit, dan yang ketiga akson. Badan sel merupakan bagian utama dari neuron, memiliki inti sel dan sejumlah organela lainnya seperti
mitokondria, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Badan sel juga berfungsi sebagai tempat sintesis neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang penting untuk membantu penjalaran impuls melintasi sinaps. Dendrit merupakan tonjolan sitoplasmik yang muncul dari badan sel saraf berukuran pendek atau kurang dari 1 mm, berjumlah banyak dan bercabang-cabang. Dendrit berfungsi sebagai penerima informasi yang berasal dari lingkungan hewan, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Akson. Akson adalah tonjolan sitoplasmik yang muncul dari badan sel saraf yang berfungsi menjalarkan impuls ke ujung akson. Dibandingkan dengan tonjolan sitoplasmik lainnya, akson berukuran paling panjang. Selanjutnya ada komponen penyusun sistem saraf. Yaitu yang pertama ada otak, yang kedua serabut saraf, yang ketiga pleksus, dan yang keempat ganglia. Serabut saraf merupakan kumpulan akson dari sejumlah sel saraf, baik yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Contoh serabut saraf sejenis adalah serabut eferen dan serabut aferen. Serabut aferen tersusun atas sejumlah akson sel sensorik, sedangkan serabut eferen tersusun atas sejumlah akson sel saraf motorik. Serabut campuran terdiri atas sejumlah akson dari sel saraf motorik dan sel saraf sensorik. Pleksus merupakan jaringan serabut saraf yang tidak teratur. Pada pleksus dapat ditemukan adanya badan sel saraf meskipun tidak selalu. Oleh karena itu, di antara serabut saraf tersebut kadang-kadang dapat ditemukan adanya sinaps. Pleksus dapat ditemukan pada kolentrata, ctenophora, dan hemichordata. Pada jenis hewan tersebut, pleksus biasanya berfungsi sebagai sistem saraf pusat. Ganglia merupakan kumpulan sel saraf berbentuk nodul, bulat atau membulat, dan memiliki batas yang jelas yang dilapisi jaringan konektif dan mempunyai badan sel saraf serta serabut saraf. Dalam ganglia noduler selalu ditemukan adanya sinaps. Ganglia pada vertebrata berbeda dengan ganglia pada invertebrata. Pada invertebrata, ganglia yang terdapat di daerah kepala atau anterior dapat berfungsi sebagai otak. Berbeda dengan vertebrata, pada hewan invertebrata memiliki otak yang masih sederhana. Selanjutnya, fisiologi saraf. Sel saraf adalah sel yang berfungsi untuk menjalarkan rangsangan. Pada keadaan istirahat, sel saraf dikatakan berada dalam keadaan polar, yaitu keadaan sedang tidak menjalarkan rangsang. Keadaan polar ini ditandai dengan adanya muatan yang lebih negatif di sisi membran dan muatan yang lebih positif di sisi luar membran. Dalam keadaan semacam itu, membran sel saraf bersifat impermeabel terhadap ion natrium dan bersifat permeabel terhadap ion kalium, serta memperlihatkan adanya perbedaan potensial antara bagian luar
dan bagian dalam membran, yang disebabkan oleh adanya distribusi ion natrium dan ion kalium yang tidak seimbang. Pada gambar berikut ini, ada urutan proses pembentukan potensial aksi dan penjalarannya. Yang pertama, potensial aksi dihasilkan karena masuknya natrium melintasi membran pada salah satu lokasi dan terjadi depolarisasi pada lokasi tersebut. Selanjutnya, depolarisasi menyebar ke membran di sebelahnya, menyebabkan reinisiasi potensial aksi pada lokasi yang baru. Di sebelah kiri dari lokasi atau wilayah ini, membran mengalami repolarisasi seiring dengan keluarnya kalium. Selanjutnya, proses depolarisasi, repolarisasi merupakan proses yang akan terulang pada wilayah membran selanjutnya. Jadi, proses aliran ion secara lokal inilah yang menyebabkan terjadinya potensial aksi dan penjalaran impuls di sepanjang akson. Gejala perubahan elektrokimia khas yang terjadi pada membran yang dirangsang dinamakan impuls. Perubahan potensial yang diukur pada saat membran terdepolarisasi menunjukkan besarnya nilai potensial aksi. Jadi, potensial aksi adalah potensial membran yang diukur pada saat sel terdepolarisasi. Depolarisasi lokal adalah depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang saja. Periode refraktor. Periode refraktor adalah periode waktu tertentu saat sel saraf tidak dapat menanggapi rangsang yang diberikan untuk kedua kalinya. Untuk dapat menanggapi rangsang, sel saraf harus sudah kembali ke dalam keadaan polar. Oleh karena itu, repolarisasi merupakan tahap yang sangat penting bagi sel saraf dan sel excitable yang lain. Ada dua macam periode refraktor, yaitu refraktor absolut dan refraktor relatif. Periode refraktor absolut adalah jangka waktu tertentu saat sel saraf benar-benar tidak dapat menanggapi rangsang yang diberikan untuk kedua kalinya, apapun jenis rangsangannya dan berapapun kekuatan rangsang yang diberikan. Pada periode ini biasanya berlangsung pada awal repolarisasi. Pada akhir repolarisasi, sel saraf kemungkinan sudah dapat kembali menanggapi rangsang, asalkan rangsang yang diberikan lebih kuat daripada rangsang sebelumnya ataupun jenis rangsangan yang diberikan berbeda. Jangka waktu pada akhir repolarisasi ini disebut dengan periode refraktor relatif. Sistem saraf invertebrata, contohnya Annelida, tersusun atas sebuah otak yang memiliki dua lobus dan sepasang tali saraf. Pada insekta, ganglion di daerah dada atau ganglion toraks telah berkembang lebih sempurna sehingga dapat dipergunakan untuk mengendalikan aktivitas kaki dan mengendalikan aktivitas sayap. Sistem saraf vertebrata. Sistem saraf pada vertebrata dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sedangkan pada sistem saraf tepi tersusun atas saraf atau serabut saraf motorik dan saraf sensorik. Saraf eferen sistem saraf tepi
terdiri atas dua komponen fungsional, yaitu sistem saraf motorik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf motorik atau somatis terdiri dari neuron-neuron yang berfungsi untuk membawa sinyal ke otot rangka, terutama sebagai respon terhadap rangsangan eksternal. Sistem motorik ini juga sering dianggap sebagai sistem saraf sadar karena berfungsi mengatur aktivitas yang disadari. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mengatur kondisi lingkungan internal dengan cara mengontrol kerja otot polos dan otot jantung, serta organ-organ pencernaan, kardiovaskuler, ekskresi, dan endokrin. Kontrol ini umumnya berlangsung secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari 3 divisi saraf, yaitu saraf-saraf simpatik, parasimpatik, dan enterik. Divisi simpatik dan parasimpatik pada umumnya mengendalikan fungsi organ secara antagonis atau berlawanan. Fungsi keseluruhan dari divisi simpatik dan parasimpatik dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Divisi enterik sistem saraf tepi terdiri atas jaringan saraf dalam saluran pencernaan, pankreas, dan gantung empedu. Pada organ-organ tersebut, neuron-neuron dari divisi enterik ini mengontrol proses sekresi dan kerja otot polos dalam menghasilkan gerak peristaltik. Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya secara normal, kerja organ-organ enterik dikendalikan oleh divisi-divisi simpatik dan parasimpatik secara bersamaan. Sekian penjelasan dari saya, semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.